2 tahun sudah Kabupaten Madiun dipimpin oleh Bupati Ahmad Dawami dan Wakil Bupati Hari Wuryanto. Tepatnya tanggal 24 September 2018 lalu, Pemkab Madiun resmi memiliki pemimpin baru. Bupati dan Wakil Bupati yang dikenal sebutan pasangan berkah ini memiliki program andalan. Ya, Kajimbing Bupati Madiun dan Wabub Mas Hariwur membuat gebrakan baru dari sisi anggaran APBD. Memasuki tahun anggaran 2019 lalu, Pemkab Madiun langsung menaikkan anggaran dana desa atau ADD di atas rata-rata. Gebrakan ini sontak menjadi sorotan. Belum ada satupun daerah di Indonesia yang berani menaikkan ADD sebesar 20%. Kini, tepat 24 September 2020, dan setelah berjalan 2 tahun, konsep Kajimbing mulai dirasakan. ADD 20% saat ini benar-benar menyulap desa-desa di pelosok untuk saling berlomba-lomba membangun sarana fisik sekaligus pemberdayaan manusia. Dana desa yang disalurkan untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2020 mencapai 7,65 triliun rupiah untuk 7.724 desa. Kabupaten Madiun sendiri sebanyak 162 miliar 591 juta rupiah lebih dan sampai saat ini telah tersalurkan untuk tahap 1 sebanyak 63 miliar 376 juta rupiah untuk 194 desa. Ya, kita awali melaku edisi spesial 2 tahun kepemimpinan Bupati Ahmad Dawami dan Wakil Bupati Hari Wuryanto di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan. Dengan wisata alam andalannya Watu Rumpuk yang masuk dalam nominasi 4 terbaik Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM Provinsi Jawa Timur. Masyarakat Desa Mendak sangat menjaga tradisi gotong royong baik dalam pembangunan fisik maupun moral. Alokasi dana desa atau ADD dinaikkan menjadi 20% untuk desa. Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat sangatlah dianjurkan dalam penggunaan dana desa tersebut. Desa Mendak sendiri di tahun 2019 mendapatkan kucuran dana desa sebesar 884.571.000 di tahun 2019 dan di tahun 2020 sebesar 805.576.000. Selain dimanfaatkan untuk pengembangan wisata, dana desa yang diterima oleh Desa Mendak juga dialokasikan untuk pembangunan SDM pemandu wisata karena diketahui warga masyarakat Desa Mendak tidak memiliki latar belakang dari desa wisata. Terkait dengan pembangunan baik fisik maupun non fisik yang kita laksanakan di Desa Mendak, yaitu sebetulnya sangat banyak sekali kita sudah menganggarkan melalui APBD kami. Tapi ternyata karena di masa-masa seperti ini kita harus pula menganggarkan untuk anggaran-anggaran BLT yang berasal dari dana desa, sehingga ada beberapa kegiatan atau ada beberapa program yang bersumber dari ADD maupun DD harus terpangkaskan oleh itu. Namun demikian kami tetap mempertahankan beberapa prioritas kegiatan. Jadi pembangunan yang kita laksanakan di Desa Mendak itu tidak terfokus pada pembangunan fisik saja, tapi kita juga wajib dan kita juga harus membangun pembangunan mental maupun spiritual yang ada di masyarakat Desa Mendak. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan dana desa maupun ADD, apalagi dengan
penambahan 20% yang diberikan oleh Bapak Bupati, kebijakan Bapak Bupati Kabupaten Madiun. Terima kasih yang sebesar-besarnya ungkapan rasa terima kasih dari masyarakat Desa Mendak. Dengan adanya penambahan dana ini kami gunakan dengan maksimal, yaitu dengan kita mengadakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas pelaku wisata. Karena pada basicnya masyarakat Desa Mendak adalah masyarakat bukan yang berasal dari lingkungan atau desa pariwisata. Namun demikian karena keadaan yang mengharuskan kami untuk banting setir yang tadinya adalah seorang pekebun atau petani hortikultura, karena ada suatu problem, ada suatu kasus yang mengakibatkan perekonomian masyarakat desa kami jadi terpuruk, sehingga kami banting setir menjadi pelaku wisata. Nah, dengan difasilitasi dana desa maupun ADD yang sudah digelontorkan dan dengan adanya peningkatan 20% yang diberikan kepada kami, bisa kami manfaatkan untuk itu. Kedua, yaitu kami juga memberikan anggaran, di mana anggaran itu kami fokuskan untuk pelatihan atau untuk peningkatan kapasitas bagi para petani, karena meskipun kita sudah beralih fungsi atau mempunyai sumber mata pencaharian yang lain sebagai pengelola wisata, basic kami sebagai petani tetap kita perhatikan. Salah satu di antaranya yaitu dengan memberikan anggaran untuk pelatihan pembuatan pupuk sekam atau kompos sekam yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk alternatif bagi para petani yang ada di Desa Mendak ini. Jadi anggaran yang sudah diberikan dan adanya peningkatan ADD 20% yang sudah diberikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Madiun sangat membantu kami dalam melaksanakan roda pembangunan yang ada di desa, tidak hanya pembangunan di bidang fisik, melainkan juga pembangunan di bidang pemberdayaan atau pembangunan di bidang mentalitas kami sebagai pelaku wisata dan sebagai pelaku pertanian yang ada di desa. Tidak hanya itu saja, latar belakang warga Desa Mendak yang menjadi petani juga masih disupport oleh pemerintah desa dengan pelatihan pembuatan pupuk organik yang berasal dari sekam. Setelah adanya penambahan anggaran 20% dari pemerintah Kabupaten Madiun, nah khususnya untuk kelompok tani ini oleh pemerintah desa itu diberi anggaran. Nah, anggaran itu digunakan untuk pelatihan kelompok tani. Jadi di situ pelatihan pembibitan mulai dari pembibitan durian, alpukat, kemudian manggis dan banyak lagi untuk pembibitan yang lain. Kemudian di samping itu diberi dana lagi untuk untuk pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan dari kelompok tani, bagaimana cara pembibitan misalnya untuk mempercepat ini, misalnya kalau kita ambil dari durian gitu, kita buat grafting atau misalnya sambung pucuk seperti itu. Jadi durian yang unggulan yang ada di Desa Mendak gitu kita data, kemudian kita ambil, kemudian kita kembangkan seperti itu. Kemudian di pembibitan yang lain, misalnya di alpukat juga seperti itu, dicari bibit-bibit yang bagus, kemudian diadakan pelatihan sambung pucuk seperti itu. Memasuki musim penanaman porang, nah itu kita dari kelompok tani, dana yang masuk dari pemerintah desa untuk khususnya untuk kelompok tani, kita adakan pelatihan untuk pembuatan pupuk vokasi. Kemudian selain pupuk vokasi itu untuk pelatihan pembuatan media tanam dari sekam. Nah ini kita tujukan untuk ibu-ibu rumah tangga karena musimnya sekarang kan pandemi COVID. Jadi untuk membuat menambah kesibukan ibu-ibu di rumah tangga untuk menanam sayur. Jadi diwajibkan untuk ibu-ibu yang di rumah tangga untuk membuat tanaman yang dari sayur-sayuran gitu.
Kita beranjak ke Desa Durenan, Kecamatan Gemarang yang merupakan desa ujung timur Kabupaten Madiun. Desa Durenan yang berada di lereng Gunung Wilis ini sebenarnya banyak sekali lokasi wisata yang harus diekspos dan bisa dibilang desa ini kaya akan tempat wisata. Desa yang berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk ini memiliki 5.410 warga yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani, baik petani kebun, petani sawah, hingga ternak. Desa Durenan merupakan desa paling ujung timur selatan Kabupaten Madiun. Kami berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Jadi kami tepatnya ada di lereng Gunung Wilis dengan topografi ketinggian MDPL-nya antara 400 sampai 800 meter dari permukaan laut. Jumlah penduduk kami totalnya dari 5.410, itu terdiri dari 2.774 laki-laki dan 2.636 perempuan. Mata pencarian masyarakat Desa Durenan ini semua rata-rata petani. Petani ini pun terdiri dari petani kebun, petani henti, petani sawah, dan petani ternak. Nah, kami bersyukur Durenan ini untuk petani ternaknya ini sudah prestasinya sudah cukup luar biasa. Kami punya kelompok ternak binaan yang perkembangannya sangat luar biasa. Dengan itu Desa Durenan merupakan desa wisata karena kami memang menggali potensi yang ada. Kebetulan Desa Durenan kaya akan potensi pariwisata. Di sana kami punya Bukit Asmara Kuyangan itu yang kerjasama dengan Perhutani Laut DS. Kemudian kami punya air terjun Juban Derajat, itu tanah milik desa. Kemudian ada rest area Randu Dampit, itu pusat kegiatan kami desa yang ada di Desa Durenan ini. Untuk dana desa ini memang prioritas kami untuk pariwisata selain untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakatnya kami arahkan ke kelompok-kelompok UMKM, baik kelompok ternak, kelompok budidaya usaha masyarakat yang mengelola potensi desa yang ada. Alhamdulillah ini Durenan sudah punya kelompok-kelompok UMKM yang produknya sudah mulai terjual ke luar dari desa ini sampai ke luar kota, bahkan itu ada kerajinan-kerajinan, ada kelompok penghasil makanan. Luar biasa, ini juga menjadi daya dukung kami dalam mengembangkan pariwisata. Untuk kelompok pemberdayaannya kami lebih mengedepankan program dari kegiatan ibu-ibu PKK. Salah satunya ketika diluncurkan program PTP Kabupaten Madiun, kami sudah melaksanakan lebih dulu dan alhamdulillah ini sudah menyebar hampir ke seluruh lingkungan RT, sudah berjalan program PTP. Dana desa juga prioritas tadi saya sampaikan, kami memang prioritaskan dana yang cukup besar itu untuk infrastruktur dan untuk pariwisata. Karena saya yakin, saya optimis sekali ketika infrastruktur kami sudah layak, nanti wisata kami sudah layak untuk dikunjungi, mimpi kami untuk menjadi desa mandiri ini mudah-mudahan segera bisa tercapai. Saya berterima kasih sekali kerja pemerintah Desa Durenan bersama rekan-rekan dan daya dukung dari pemerintah Kabupaten Madiun ini sangat luar biasa. Bukan hanya dari sisi membina kami, mendukung kami, tetapi dari sisi pendanaan pun sangat luar biasa. Target kami di tahun 2021 ini infrastruktur khususnya jalan menuju ke lokasi wisata ini bisa selesai Pak di 2021 ini. Tapi untuk pengembangan wisata tentunya karena kami di lahan wisata ini kedepannya kami ingin mengembangkan agro. Saya punya tanah kas desa itu 14 hektar ngeblok, itu rencana kami memang saya kembangkan wisata agro sebagai daya dukung wisata, baik yang wisata Bukit Asmara Kuyangan, yang Juban Derajat maupun yang rest area. Karena menurut saya itu awalnya merupakan tanah kering, tanah tidak produktif, tapi dengan adanya embung desa di sana, saya yakin untuk kebutuhan air tercukupi, rencana kami untuk agro wisata ini bisa tercapai. Karena aktivitas desa kami, rutinitas pun setiap tahun selain wisata alam, wisata
edukasi, kami juga punya wisata religi yang setiap tahun kita menyelenggarakan event kirab budaya sejarah Desa Durenan. Alhamdulillah dengan kerja keras pemerintahan desa, juga daya dukung dana dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, ini data yang saya miliki, angka kemiskinan di Desa Durenan ini turun cukup tajam Pak. Dari awalnya ketika masuk masih di atas 40%, ini alhamdulillah sekarang kita sudah di bawah 30% kemiskinan. Konsep pariwisata murah meriah saat ini lagi digemari di tengah lesunya perekonomian nasional. Seiring dengan fenomena itu, banyak tempat-tempat wisata baru dengan biaya yang sangat terjangkau. Salah satu objek yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata murah meriah adalah Embung Desa yang diberikan nama Rest Area Randu Dampit. Lokasi wisata ini menjadi prioritas dari dana desa yang telah disalurkan. Segala upaya dilakukan pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakatnya, baik membentuk BUMDes untuk mengelola dan menampung hasil karya dari para warga. Tidak hanya wisata saja, namun juga kerajinan ukir batu bata ringan dijadikan asbak ini juga menjadi salah satu UMKM andalan Desa Durenan.